Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program pelajaran Sekolah Sabat 5 Menit bersama GMAHK Menteng, Jakarta. Tidak terasa kita telah tiba pada pelajaran ketujuh dari triwulan kedua ini. Pelajaran ketujuh yang akan kita pelajari bersama sepanjang pekan ini berjudul Perjanjian di Sinai. Ayat hafalan terdapat dalam Keluaran 19 ayat 4 yang isinya sebagai berikut. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Sepanjang pekan ini kita akan mempelajari gambaran yang Tuhan gunakan untuk menggambarkan hubungannya dengan Israel. Dan dalam cara apakah hubungan perjanjian di Sinai itu sama dengan pengalaman keselamatan kita secara pribadi? Lebih daripada itu, apa peran hukum Taurat yang diberikan Tuhan di Sinai dengan pengalaman keselamatan kita? Sebagai satu bangsa, Israel telah tenggelam dalam kekafiran orang Mesir dalam waktu yang sangat lama, abad-abad yang keras. Satu pengalaman yang telah meredup pengetahuan mereka akan Allah, kehendaknya, dan kebaikannya. Maka pertanyaan pentingnya adalah, bagaimanakah Allah dapat memenangkan mereka kembali kepadanya? Sebagai permulaan, Allah mempertunjukkan kemurnian kasih-Nya kepada orang Israel, dan Dia melakukan ini melalui tindakan pembebasannya yang penuh kuasa. Hal kedua yang Allah lakukan adalah Dia mulai membujuk bangsa itu untuk memberikan tanggapan yang penuh kasih terhadap proposal perjanjiannya. Untuk menyatakan betapa dalam kasih Allah kepada bangsa Israel, penulis Alkitab menggunakan gambaran hubungan antara induk Raja Wali dan anaknya, seperti orang tua dan anak yang dikasihinya. Ayat-ayat berikut dapat membantu kita menemukan indahnya gambaran ini. Tadi kita sudah membaca pada Keluaran 19 ayat 4. Dan ternyata ada lagi di Ulangan 32 ayat 10 dan 11, dan di Ulangan 1 ayat 29 sampai 31, dan di Hosea 11 ayat 1. Burung Raja Wali dikenal sebagai kesetiaannya yang luar biasa terhadap anak-anaknya. Burung itu juga tinggal di puncak gunung. Dalam mengajarkan anak-anak burung untuk terbang, ditaruhnya anak burung itu di atas punggung dan dibawa terbang ke tempat yang sangat-sangat tinggi. Kemudian melepaskan anak burung itu. Jika anak burung itu terlalu muda dan kebingungan untuk terbang, maka induk Raja Wali akan menukik di bawahnya dan menaruhnya kembali di atas punggungnya, dan terbang lagi ke atas membawanya ke sarang yang tinggi di antara tebing batu. Gambaran ini semakin nyata dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dengan cakar kasih karunia-Nya yang tajam, elang gunung keabadian mendorong elang kecil Ibrani dari sangkar angkuh penindasan Mesir. Di Laut Merah, anak elang jatuh panik ketika mendengar lantai gurun bergemuruh dengan mendekatnya roda kereta ketidakadilan. Ketika iman anak elang jatuh berkibar-kibar, ia melihat dua tembok air yang besar dan kokoh yang menarik perhatian yang agung. Memberi hormat pada kemahakuasaan sang elang yang agung. Di antara dinding-dinding air yang jernih, jalan raya yang kering telah terukir dengan cara yang sangat ajaib, mengarahkan anak elang yang gemetar ke jalan yang aman.
Secara rohani dalam perjalanan iman kita, gambaran-gambaran ini menandakan bahwa Allah kita sangat mengetahui keadaan kita yang tidak berdaya. Baik gambaran burung Raja Wali dan orang tua yang menjaga anaknya, kita merasakan kepedulian Allah untuk kebaikan kita. Lembut, mendukung, melindungi, dan mendorong. Kerinduannya adalah membawa kita pada kedewasaan yang penuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam program Sekolah Sabat 5 Menit. Kami berharap melalui konten ini setiap hari kita dapat terus mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Pastikan tetap terhubung untuk menikmati berkat rohani pada episode selanjutnya esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.